tidak pernah cemburu kepada orang yang telah mati secemburu saya kepada. Kenapa? Orang itu sering menyebut kebaikannya, kelebihannya, karena faman absara dzalika, siapa yang mendapati melihat hal itu, falyati ahlahu, hendaknya mendatangi keluarganya, fa innahu yaruddu dzalika, hal itu akan menolak, akan menangkis, akan menghindarkan dari godaan-godaan wanita tersebut. Ini maknanya i'faf. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kepada kita semua, wa ankihul ayama min kita dianjurkan untuk menikahkan min ibadikum wa imaikum, dari budak-budak kalian laki dan perempuan. Ya, kenapa? Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih, kalau dia itu miskin Allah kayakan, Allah cukupkan. Wallahu wasi'un alim. Masya Allah, ayat tersebut diakhiri, Allah itu maha luas, lagi tahu hikmahnya kenapa meski kita miskin dianjurkan untuk menikah. Tahu kapan kita diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu bagaimana nasib akhir kita nanti, yang kita sekarang kita tidak tahu. Makanya dari ayat ini ketakutan-ketakutan sebelum menikah yang membuat kita maju mundur menikah, yang membuat kita itu ragu menikah, maka hilangkan dengan ayat Allah, wallahu wasi'un, Allah itu maha luas, alimun, terhadap nasib kita, rezeki kita. Kenapa kita dibikin kaya, kita dibikin miskin, semuanya wallahu wasi'un alim. Makanya kalau ada di antara, sebetulnya kebanyakan mereka yang menunda menikah hanyalah perencanaan yang gelap. Karena apa yang direncanakan itu masih juga kabur, tidak menentu. Makanya yang baik menikah dulu baru merencanakan kehidupan, bukan merencanakan kehidupan dulu baru menikah. Karena apapun dan sebaik apapun perencanaan kehidupan kita, maka tidak ada yang mulus, pasti meleset. Bahkan apa yang kita rencanakan kadang-kadang keturutannya cuma 10%-nya dari yang kita rencanakan. Bahkan kita masa kecil tidak pernah berpikir harus tinggal di Jakarta, atau mungkin di Bandung, atau mungkin di Papua. Kita juga tidak pernah berpikir ketika masa kecil kerjaan kita harus kerja di kantor swasta, berdagang, pegawai negeri. Nggak ada yang tahu kan? Bahkan wala tadri nafsum madza taksibu ghada. Seorang, jangankan puluhan tahun yang akan datang, seorang tidak akan tahu apa yang akan dia lakukan besok secara pasti. Oke. Waqad anfaqa Musa min umrihi syarif 10 sinina fi mahri ibnati Syu'aib alaihi salam. Coba bayangkan, kalau memang pernikahan penting, ngapain Nabi Musa sampai menghabiskan 10 tahun kenabiannya hanya untuk membayar mahar, mengabdi kepada Nabi Syu'aib untuk mengembala kambingnya di dalam rangka pembayaran mahar untuk anaknya. Kenapa? Falaula anna nikah min afdhalil asya, kalau bukan karena pernikahan itu perkara yang paling penting, lama dhaba min zamanil anbiya fihi. Ya, para nabi tidak akan menyanyiakan waktunya, umurnya untuk hal-hal seperti itu. Coba perhitungkan dan pertimbangkan wirawirinya Nabi Ibrahim. Sekali harus membagi waktunya kepada Sarah, sekali waktu membagi waktunya kepada Hajar, yang itu bukan jaraknya sekedar 2-3 kilo, 30 kilo. Coba bayangkan Palestina, Mekah. Waqad qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, khiyaru hadhihi al-ummah aktsaruha nisaa. Manusia paling terbaik di kalangan umat ini adalah yang paling banyak istrinya, yang tidak lain adalah Rasulullah maksudnya. Kenapa?
Karena sehebat-hebat orang dari kalangan kaum muslimin ini tidak bisa menikah lebih daripada 4, sementara Rasulullah lebih, bahkan ketika itu istri beliau 9, maka tidak ada jawaban yang paling pasti bahwa manusia terbaik di umat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yata'u jariyatan lahu wa yunzilu fi ukhra. Rasulullah SAW juga menggauli budaknya di samping istrinya. Coba. Di antaranya adalah Maria Qibtiyah. Ya. Makanya kata Ibnu Hazm, cinta itu tidak diharamkan oleh agama, tidak dicela oleh syariat, karena Nabi pun bercinta. Enggak mungkin Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah tanpa cinta. Bahkan cintanya Rasulullah kepada Khadijah lengket setelah meninggal dunia pun masih sulit untuk dilupakan. Makanya sampai Aisyah radhiyallahu anhuma bahwa atau anha, saya tidak pernah cemburu kepada orang yang telah mati secemburu saya kepada Khadijah, karena seringnya Rasulullah menyebut-nyebut kebaikannya. Kenapa orang itu sering menyebut kebaikannya, kelebihannya? Karena didorong oleh cinta. Makanya Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Raudhatul Muhibbin, tanda cinta itu kurang lebih ada 21, di antara sekian tanda adalah sering memuji-mujinya dan menyebut-nyebut kebaikannya. وقالت سرية الربيع بن حثيم كان الربيع يعزل. Jadi budaknya Rabi' bin Khuthaim mengatakan, Rabi' bin Khuthaim itu kalau berhubungan dengan saya adalah i'zal, melakukan azal, yaitu menumpahkan air maninya di luar rahim. Hal ini merupakan suatu bagian daripada kebaikan yang tidak mengurangi kezuhudan para sahabat yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Bahkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tetap sebagai teladan orang-orang zuhud meskipun istrinya lebih daripada 1. Ya. Dan bahkan jumhurus sahabah adalah orang-orang yang terdepan di dalam memberikan contoh kezuhudan. Tetapi kata Imam Ibnul Jauzi, wa jumhurus sahabah kanu 'alal iktsari min dzalika. Kebanyakan para sahabat istrinya itu lebih daripada 1. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, seperti yang telah kita sampaikan dan juga termaktub di dalam beberapa riwayat. Wa amal mat'am